Ya, berkat adanya kebijakan agar kita tetap berada di rumah, ya, saya sendiri berinisiatif untuk membuat konten ini ya, guna berdiskusi bersama dengan kawan-kawan, yaitu di mana di sini kami akan mengulas sebuah permasalahan atau sebuah masalah yang sering terjadi di lingkungan sekitar, baik itu dari pemikiran atau pandangan-pandangan orang-orang yang ada di sekitar kita maupun sering kita temui di artikel-artikel atau majalah-majalah yang ada saat ini. Ya, adapun di sini pada pembahasan kali ini kami akan berdiskusi dengan kawan-kawan. Itu untuk teman-teman atau kawan-kawan yang memiliki pendapat bisa memberikan saran atau masukannya mengenai apa yang kami bahas ini. Kenakalan mengapa harus remaja? Nah, inilah yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Jadi kawan-kawan ketika memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda, kawan-kawan bisa sampaikan atau langsung komen. Nah, yang pertama, kenakalan. Di sini kenakalan berasal dari kata nakal dan mendapat awalan serta akhiran ke dan an. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nakal adalah suka berbuat yang kurang baik. Jadi, kenakalan remaja misalnya dapat kita artikan remaja yang suka berbuat kurang baik. Nah, nampaknya kata kenakalan dan remaja terasa sangat cocok sekali kedengarannya, bukan? Lain halnya dengan kenakalan anak-anak. Ini terasa janggal di telinga kita. Dan wajar saja kalau anak-anak yang masih ingusan menjadi nakal karena pada umumnya anak-anak belum mengerti dan memang tidak mau tahu. Pokoknya asal terjang. Itulah kemudian terasa janggal ketika kita mendengar kenakalan anak-anak. Nah, kemudian kenakalan orang tua. Seperti tidak lucu. Terasa di telinga kita sesuatu hal yang tidak mungkin. Memang ada sebagian yang berbuat kurang baik, tetapi umumnya orang tua sangat pandai merahasiakan. Sehingga orang yang paling dekat dengannya pun tidak mengetahuinya. Kadang pula orang tua menjaga wibawa di depan keluarga khususnya dan masyarakat umumnya. Selain itu, orang tua juga merasa bahwa dialah yang paling pantas dicontoh bagi anak-anaknya dan remaja. Nah, lantas bagaimana dengan nasib remaja? Disinilah puncak kenakalan yang dilakukan manusia selama hidupnya. Lain dengan kenakalan remaja zaman kuda digigit besi, zaman komputer sekarang ini, dan lain pula kenakalan remaja di tahun-tahun mendatang nanti. Namun, kenakalan tetaplah kenakalan. Dan ini disebabkan karena keisengan remaja, gengsi yang tinggi dan rasa ingin tahu yang berlebihan. Mereka bersemboyan bahwa tidak mencoba maka tidak akan dapat. Nah, kalau orang tua berbuat berdasarkan pikiran, sedangkan para remaja berbuat tanpa memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari perbuatannya ini. Akibatnya, mereka sering gagal, sehingga tak jarang kita mendengar remaja yang frustasi, yang dapat menimbulkan kenakalan baru yang lebih parah lagi. Nah, misalnya saja seorang remaja yang mula-mula merokok hanya untuk menghilangkan rasa pusing, atau karena gengsi, atau karena iseng. Namun, semakin frustasi atau kecanduan, sehingga beralih ke alkohol. Lalu, semakin besar, yaitu beralih ke narkotika dan sejenisnya. Bahkan sampai ada yang bunuh diri. Nah, kalau sudah begitu, remaja semakin sukar didekati. Jarang di rumah, suka keluar rumah, keluar malam, dan pulang pagi. Mereka lebih suka ke kelompoknya yang senasib, mendiskusikan problem yang menimpa, dan kepada orang-orang tua, mereka semakin tertutup. Ketertutupan remaja ini mengakibatkan semakin renggangnya hubungan antara orang tua dan anak. Keharmonisan keluarga menjadi hilang, kesan rumah tangga berantakan, perhatian yang diharapkan anak dari orang tua terbang melayang dari angannya. Kasih sayang yang dicari pun sirna di telah kesibukan orang tua. Akibatnya anak mencari kasih sayang di luar rumah, dengan jalan pacaran misalnya. Nah, bila tidak dikendalikan, dapat menimbulkan pergaulan bebas. Di rumah, remaja merasa tidak dihargai, padahal anak adalah buayan kasih seorang ibu. Bila orang tua tidak jeli melihat perubahan si anak, maka timbullah suasana saling cuek, yang berkesudahan dengan kesalahpahaman yang berlarut-larut.
Orang tua menyalahkan guru yang tidak mendidik anaknya, yang tidak mau diajar. Anak menyalahkan orang tua yang tidak suka memberi apa yang diingini. Wah, dengan saling menyalahkan, masalah tidak akan terselesaikan. Rasanya pengertian adalah jalan terbaik untuk kita. Pengertian dalam arti berlebih yang maksudnya adalah tidak selamanya kita harus mengerti terhadap orang lain, tetapi kadang juga sebaliknya, menciptakan rasa ingin tahu untuk meneliti hal-hal perlu diteliti dan merubah semboyan. Tidak mencoba maka tidak akan dapat untuk mengadakan eksperimen. Memberikan pengetahuan seminimal mungkin agar remaja tidak menghadapi segala macam tantangan dan cobaan serta terhindar dari godaan. Lebih lanjut, seolah-olah diingatkan kepada guru besar Ki Hajar Dewantara dengan kata-katanya yang selama ini menjadi lambang pendidikan sekarang ini, yaitu Tuturi Handayani. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau dan orang-orang yang lebih pintar, apa salahnya membuka mata, mengangkat mulut untuk melihat dan membaca, sekaligus menyimak kesimpulan yang diambil dari ringkasan uraian tersebut. Nah, di sini kami menyimpulkan 4 kesimpulan. Nah, yang pertama, hargailah hasil karya remaja tanpa berlebihan agar timbul percaya diri. Kedua, berikan pengertian tentang di mana harus menggunakan semboyan agar tidak tumpang tindih. Ketiga, izinkan mereka mengetahui pengetahuan seks secukupnya. Keempat, tanamkan bekal iman sejak dini supaya mereka tak canggung-canggung untuk berbuat baik. Ya, remaja yang mempunyai rasa ego yang tinggi, yang selalu menganggap dirinya yang benar, yang sering tidak mau menerima saran dari orang lain. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap keberhasilan remaja. Nah, contoh kasus, ada seorang pemuda yang frustasi tak dapat melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi yang diinginkannya. Nah, apa yang terjadi? Dan akhirnya remaja ini pun memutuskan untuk tidak melanjutkan pelajarannya ke perguruan tinggi. Namun, ia lebih memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Namun, setelah kembali ke kampung halamannya, tiba-tiba hatinya tergugah. Ia melihat kincir-kincir padi yang merana terlantar menjadi barang ronsokan. Dan si remaja ini berpikir, alangkah baiknya kalau roda-roda kincir ini digunakan untuk memutar dinamo listrik. Namun apa yang terjadi dengan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut? Kebanyakan orang menertawakan apa yang dipikirkan oleh pemuda ini. Namun pemuda ini tidak putus asa, walaupun usahanya ditertawakan oleh sebagian orang. Nah, yang mengejutkan, remaja ini akhirnya berhasil. Ia berhasil menyalakan listrik di desanya, dan bahkan ia dapat mengalirkan air ke pesawahan. Dan akhirnya pujian dan janjian pun mengalir kepadanya untuk lebih mengembangkan usahanya ini. Namun apa yang terjadi kemudian? Janji seringnya hanyalah kata-kata indah, tak satu pun bisa terpenuhi. Remaja ini sangat kecewa. Namun, kekecewaan pemuda ini ia lampiaskan dengan cara pergi. Ia meninggalkan kampungnya dan ia menuju ke negeri seberang untuk mencari hidup yang baru. Dan akhirnya di perantauannya di luar itu, ia mendapatkan pujian atau ia mendapatkan penghargaan atas usaha yang ia lakukan, yaitu ia berhasil menciptakan lingkungan hidup dan sosial yang lebih baik dan lestari. Memang di luar dugaan sama sekali, bila anak muda yang pernah dianggap senewen oleh masyarakat kampungnya itu akhirnya menerima penghargaan atas usahanya tersebut. Masyarakat memang sering kejam terhadap anak-anak manusia. Determinisme sosial sering menghukum seseorang berdasarkan common sense yang belum tentu benar. Logikanya sering dijungkir balikkan. Tidakkah seharusnya pemuda yang semacam itu tadi, itu justru seharusnya perlu dibantu dan didorong? Bukannya tipe semacam dia yang sesungguhnya dikehendaki menggantikan tipe pemuda pengangguran yang tak punya inisiatif. Agaknya setelah mengutip kisah tersebut, seolah-olah kita diajak untuk tidak cepat-cepat menjatuhkan palu dan menuduh siapa yang bersalah.
walau jelas-jelas terlihat oleh mata kita, apalagi yang hanya berupa gosip. Jadi, kita tidak perlu hanyut akibat keadaan yang enggan bersahabat. Serta jangan saling menyalahkan satu sama lain. Nah, dari pembahasan yang telah kami uraikan ini, kami berharap kita semua dapat mengambil yang baik dan membuang yang tidak baik. Indahkan yang cocok dan campakkan yang tidak cocok. Perhatikan yang sesuai, lemparkan yang tidak sesuai. Dengan demikian, apa yang diinginkan dapatlah terwujud. Nah, cukup sekian kawan-kawan untuk pembahasan kali ini, yaitu dengan judul Kenakalan Mengapa Harus Remaja. Ya, jadi untuk pembahasan ini memang singkat, itu yang ingin saya bahas bersama kawan-kawan, yaitu kenakalan yang sering ini dikaitkan, itu pasti selalu remaja. Jadi untuk kawan-kawan yang telah mendengar apa yang kami sampaikan, silakan kawan-kawan ketika ada komentar atau pendapat yang berbeda, silakan dikomentari. Nah, adapun pembahasan ini kami buat itu berdasarkan banyaknya artikel-artikel, majalah-majalah dan buku-buku yang telah kami baca, begitupun pandangan-pandangan langsung orang-orang di sekitar lingkungan kami. Sehingga kami dapat membuat ulasan atau pembahasan tentang ini. Ya, harapan kami itu kita semua tidak saling menyalahkan. Karena tidak selamanya pemuda itu harus disalahkan. Tidak selamanya pemuda itu nakal, tidak selamanya masa remaja dilalui dengan yang namanya kenakalan. Jadi, terima kasih untuk kawan-kawan yang telah mengikuti kami dan melihat pembahasan kali ini. Sekali lagi, terima kasih.